Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Aulia, NIM 2019 820276 dari kelas CSD semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Latifah Kurataini MPD. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu urgensi dilakukan pengembangan pembelajaran IPS SD untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah pribadi dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yang memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala timpangan yang terjadi di masyarakat dan tidak hanya perlu memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang banyak, tetapi juga perlu disiapkan generasi muda di tingkat sekolah yang memiliki pengetahuan sosial, nilai-nilai sosial, dan keterampilan sosial, agar mereka mampu bertahan hidup dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi dirinya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang bisa dijadikan dasar pengembangan pembelajaran yaitu: yang pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, perkembangan fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, struktur keilmuan. Selanjutnya, produk apa yang saya hasilkan adalah untuk membuat suatu buku cerita. Produk yang saya hasilkan termasuk media pembelajaran. Penggunaannya untuk kelas 3, tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Lalu bagaimana dengan terkait KI dan KD dengan materi tersebut? Yang pertama, melalui mengumpulkan materi tentang perubahan cuaca, iklim, dan musim. Yang kedua, menentukan aplikasi Canva untuk membuat storybook. Yang ketiga, membuat dan mengedit template storybook dengan tema perubahan cuaca, iklim, dan musim. Yang keempat, pembuatan cover storybook. Dan yang terakhir, menyusun materi dalam bentuk template storybook. Kendala yang saya alami saat menyusun produk tersebut yaitu keterbatasannya animasi di aplikasi Canva. Cara saya mengatasi kendala tersebut yaitu mengganti konsep desain dan menyusun kembali karakter dan alur cerita yang lebih menarik. Selanjutnya, manfaat produk yang saya hasilkan yaitu menambahkan wawasan bagi para pembaca, meningkatkan daya ingat untuk para pembaca, dan mengembangkan daya imajinasi para pembaca. Saya akan menjelaskan garis besar materi dan alur cerita. Tahukah kamu apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Perubahan iklim disebabkan oleh proses alami dan perubahan dalam pola cuaca, permukaan tanah, dan lapisan es, serta di wilayah samudra. Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan adalah periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi pembakaran dan bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, dan penggunaan CFC untuk lemari es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih, perabotan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara
beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Selanjutnya, perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh manusia menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluh pasien saat perubahan cuaca saat ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makanan sayuran, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari. Sekian penjelasan dari saya tentang buku Perubahan Cuaca Iklim Musim yang telah dibuat dengan kelompok 8. Jangan lupa kritik dan sarannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.